Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani hidup ini agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang bersama-sama dia dan yang melayani dia. Tema renungan saat ini adalah dengarkanlah nasihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar kalimat seperti ini? Nah, kan? Kejadian juga. Saya sudah nasihati sebelumnya, tetapi kamu mengabaikannya. Biasanya kalimat seperti ini muncul ketika orang tua menasihati anaknya yang mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan. Tetapi tidak jarang perkataan tersebut juga dikatakan kepada orang dewasa yang dinasehati oleh teman atau atasannya. Mungkin tadinya orang yang dinasehati tersebut berpikir bahwa dia yang paling tahu akan segalanya, sehingga tidak membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Rehabeam. Ia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja bangsa Israel setelah Salomo dimakamkan di kota Daud. Namun Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua bangsa itu. Rehabeam seharusnya tahu bahwa tua-tua bangsa yang biasa mendampingi Salomo itu adalah orang-orang yang berpengalaman dan bijak. Mereka tahu persis pekerjaan berat yang telah ditanggungkan kepada rakyat selama masa pemerintahan Salomo. Namun amat disayangkan karena Rehabeam lebih memilih mendengarkan nasihat orang-orang muda sebayanya yang tidak dapat memahami penderitaan rakyat. Akhirnya kerajaan Israel pun pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan selatan Yehuda dan kerajaan utara Israel. Rehabeam sukses menjadi orang yang gagal dalam masa pemerintahannya karena tindakannya yang mengabaikan nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Saudara yang terkasih, ada beberapa orang yang berpikir bahwa nasihat akan membatasi kesenangan hidupnya, sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya mengabaikan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih jernih di dalam melihat masalah, atau lebih bijak di dalam membuat keputusan. Mereka merasa seperti orang yang sudah tahu segalanya, sehingga pendapat dan nasihat orang-orang ini tidak didengarkan karena tidak masuk hitungan bagi mereka. Tidak jarang pula penderitaan atau petaka akhirnya terjadi di dalam hidup mereka. Memang penyesalan hidup selalu datang terlambat. Kira-kira itulah yang dialami oleh orang yang selalu mengabaikan nasihat yang baik, seperti halnya Rehabeam. Bila kita ingin sukses menjadi orang yang gagal, abaikanlah setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Ikutilah nasihat yang hanya mengedepankan keinginan kedagingan dan keinginan kita semata. Bila tidak, ikutilah nasihat yang benar. Saudara yang terkasih, mari
Kita bangun karakter untuk mau mendengar nasihat, agar hidup kita menjadi lebih baik dan apa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Jadilah bijak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati untuk mendengarkan setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menjamah, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir. Tuhan akan menolong sehingga mereka merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden di dalam mengemban tugasnya, sehingga setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang diputuskan seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dan memberkati karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.